Kita lanjut bahas spoiler Udong Qiankun season 9 episode 30. Oke lah, nggak usah banyak mang ming mong. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Sinar matahari yang cerah sekarang telah menggantung tinggi di langit di atas gunung 100 Kaisaran. Dan tiba-tiba saja seorang lelaki tua yang berasal dari gerbang Yuan, dia pun pada saat ini mengatakan semuanya sudah waktunya. Setelah mengatakan hal itu, banyak orang yang ada di bawah langsung terdiam. Yang kemudian pria tua dari gerbang Yuan ini melihat pada 7 sekte super yang lainnya. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh lelaki berambut putih dari gerbang Yuan, orang dari 7 sekte super lainnya kini segera mengangguk. Melihat hal ini, pria berambut putih yang berasal dari gerbang Yuan segera berdiri. Tangannya pada saat ini ditaruh di belakang punggungnya, sementara tatapan matanya menyapu ke seluruh tempat ini. Orang-orang yang ada di bawahnya sekarang telah melihat seseorang dari gerbang Yuan itu dengan penuh rasa hormat. Mendapatkan tatapan seperti itu dari banyak kerumunan, lelaki tua dari gerbang Yuan tidak bisa untuk tidak tersenyum. Setelah suasana sunyi dalam sesaat, lelaki tua dari gerbang Yuan kini langsung berkata, "Perkenalkan, aku adalah Liu Tong, perwakilan dari gerbang Yuan. Yang pertama dan yang terpenting, aku ingin mengucapkan selamat pada kalian semua yang telah sampai di tempat ini. Fakta bahwa kalian bisa mencapai tempat ini, itu semua karena kekuatan dan juga potensi kalian semua. Siapapun yang memiliki segel nirwana kelas surgawi telah memenuhi syarat untuk menjadi murid tingkat pemula dari sekte super." Mendengar kata-kata itu, banyak orang menarik nafas dalam-dalam dan mereka merasa lega karena pada akhirnya perjuangan mereka selama 1 tahun kini telah terbayar. Selama mereka bisa memasuki sekte super, bahkan jika itu hanyalah murid tingkat pemula, hal itu sudah cukup untuk membuat kerajaan mereka merasa bangga. Selain itu, masih ada yang dinamakan dengan murid langsung. Tingkat ini lebih tinggi dari murid pemula, dan murid langsung ini diperuntukkan bagi individu-individu yang kuat yang sekarang telah melangkah ke peringkat emas nirwana. Banyak orang merasa iri ketika mereka memikirkan tentang murid langsung, karena seorang murid langsung dengan murid tingkat pemula memiliki status yang sangat berbeda di dalam sekte super. Pak Tua Liu Tong sekarang masih berbicara dengan nada acuh tidak acuh. Adapun mereka yang telah memasuki peringkat emas nirwana, aku juga ingin mengucapkan selamat pada kalian semua, karena kalian telah memperoleh kualifikasi untuk menjadi murid langsung dari sekte super. Setelah ini, akan ada kompetisi yang tertinggi di Perang 100 Kekaisaran kali ini. Dan hanya mereka yang telah memasuki peringkat emas nirwana yang akan memenuhi syarat untuk berpartisipasi dalam kompetisi ini. Peringkat akhir yang akan kalian peroleh di dalam kompetisi benar-benar akan menentukan tingkat favoritisme yang kalian terima di sekte super masing-masing. Seperti yang telah terjadi sebelumnya, 3 pemenang terakhir dari Perang 100 Kaisaran telah menjadi anggota dari gerbang Yuan milik kami, dan sekarang telah menjadi praktisi yang terkenal di seluruh wilayah Suan Timur. Pada saat Liu Tong berbicara tentang masalah ini, meskipun nadanya terdengar datar, namun hal itu mengandung sebuah kebanggaan dan juga kesombongan. 7 anggota lainnya dari sekte super, mereka hanya bisa mengernyitkan alis ketika mendengar kata-kata yang sangat sombong yang telah diucapkan oleh Liu Tong. Bahkan Pak Tua dari sekte Dao, dia pun hanya bisa mengerucutkan bibirnya, karena sebenarnya hubungan antara gerbang Yuan dengan sekte Dao sendiri sudah sangat renggang, dan mereka tidak pernah bersahabat. Karena hal itu, wajar bagi Pak Tua yang berasal dari sekte Dao untuk sangat membenci kata-kata dari Liu Tong yang terdengar sangat arogan. Tidak lama kemudian Pak Tua Liu Tong melambaikan tangannya, dan pada saat ini gulungan percaya yang ada di depannya segera terbuka. Yang kemudian Pak Tua Liu Tong pun berkata, "Selanjutnya, untuk nama-nama yang aku panggil,
silakan kalian masuk ke dalam arena Kekaisaran Tian Yuan, Kekaisaran Super, Xintian. Ketika mendengar hal ini, semua orang segera menatap pada Xintian yang sekarang telah mengambil langkah untuk maju dengan sangat santai. Dan ketenangan dari Xintian sendiri adalah sikap dari seorang praktisi elit tingkat tinggi. Banyak orang yang bergumam dan juga berbisik. Tatapan mata mereka dipenuhi rasa takut dan juga iri yang diarahkan pada Xintian. Jelas mereka semua tahu bahwa Kekaisaran Tian Yuan adalah faksi bawahan dari gerbang Yuan. Dan kali ini kemungkinan besar Xintian akan menjadi juara perang 100 kekaisaran. Pada saat itu, dia juga secara otomatis akan memasuki gerbang Yuan. Dengan demikian, gerbang Yuan akan merekrut 4 juara perang 100 kekaisaran secara berturut-turut. Tatapan mata dari Pak Tua Liu Tong sendiri ketika dia menatap Xintian, dia mengangguk untuk setuju. Dan di dalam hatinya juga merasa senang. Setelah itu, Pak Tua Liu Tong berkata dalam hati, tampaknya gerbang Yuan sekali lagi akan menerima manfaat terbesar dari perang 100 kaisaran kali ini. Setelah bergumam seperti itu, Pak Tua Liu Tong kembali membacakan nama-nama yang terdapat dalam gulungan. Kekaisaran Desolet Besar, Kekaisaran Super, Jisan, seorang pria dengan tubuh berotot yang pada saat ini memancarkan gelombang energi yang sangat menakutkan. Dia segera berjalan dari dalam kerumunan untuk memasuki arena. Kekaisaran Surgawi, Kerajaan Super, Moleng, seorang pria berpakaian hitam, juga telah keluar dari kerumunan. Riak energi mental yang sangat kuat mengelilingi tubuhnya. Ternyata orang ini adalah praktisi yang berspesialisasi dalam energi mental. Saat Pak Tua Liu Tong terus mengumumkan nama-nama praktisi peringkat emas nirwana, satu persatu dari mereka segera melangkah maju. Dan setiap kali sebuah nama diumumkan, kegemparan pun pecah di puncak gunung 100 kaisaran. Berbagai tatapan hormat kini telah diarahkan pada orang-orang yang namanya baru saja dipanggil. Sesaat kemudian, Pak Tua Liu Tong melanjutkan membacakan daftar nama. Kekaisaran Surgawi, Kerajaan Super, Lanying. Ketika mendengar nama ini, Li Dong segera menoleh pada Lanying yang sekarang telah terbang ke arena sambil tertawa dengan kecil. Dan tidak lama kemudian, Kekaisaran Yan Besar, Kekaisaran peringkat rendah, Lindong. Ketika membacakan Kekaisaran peringkat rendah, mata dari Pak Tua Liu Tong sendiri terlihat sangat terkejut. Dan dia berhenti sejenak untuk memastikan bahwa dia tidak salah baca. Setelah itu, mata dari Pak Tua Liu Tong kini segera melihat pada Lindong yang telah keluar dari dalam kerumunan. Pada saat nama Lindong disebutkan, keributan di puncak gunung pun tiba-tiba meningkat. Orang-orang pada saat ini berkata, Lindong, apakah itu adalah Lindong yang telah mengalahkan Song Zhen dari Kekaisaran Iblis Langit? Banyak tatapan mata dipenuhi dengan keheranan pada saat melihat sosok dari Lindong. Namun saat ini tidak ada satupun orang yang berani berkomentar apapun, apalagi sampai mengolok-olok kerajaan peringkat rendahnya. Karena sebenarnya meskipun Lindong adalah anggota dari kerajaan peringkat rendah, tapi kemampuannya sendiri telah melampaui banyak orang yang ada di tempat ini. Lindong mengabaikan banyak tatapan yang diarahkan pada dirinya. Yang kemudian Lindong bergerak. Dia pun segera melompat ke dalam arena. Tidak lama setelah itu, Pak Tua Liu Tong kembali menyebutkan Kekaisaran Yan Besar, Kerajaan peringkat rendah, Lin Diao. Kekaisaran Yan Besar, Kerajaan peringkat rendah, Lin Yan. Dua nama berikutnya yang disebutkan oleh Pak Tua Liu Tong semakin membuat keributan di puncak gunung 100 kaisaran. Mereka semua belum selesai terkejut mengetahui bahwa fakta Lindong yang berasal dari kerajaan peringkat rendah telah berhasil menerobos ke peringkat emas nirwana. Namun hal itu sudah disusul oleh dua orang lainnya yang berasal dari kekaisaran yang sama dengan Lindong, yang pada saat ini juga telah memperoleh peringkat emas nirwana. Hal itu benar-benar membuat orang menjadi gusar. Di sisi lain, Pak Tua yang membawa sarung pedang, dia pun menatap Lindong sambil membelai janggutnya. Pak Tua itu pun tertawa sambil berkata,
Sudah bertahun-tahun, pada akhirnya seseorang dari kerajaan peringkat rendah ada yang berhasil masuk ke peringkat emas nirwana. Selain itu, mereka ada 3 orang. Mendengar kata-kata dari lelaki tua yang membawa sarung pedang, Pak tua dari sekte Dao juga ikut tertawa. Setelah itu matanya menatap Lindong dan 2 saudaranya yang lain. Pak tua Liu Tong melanjutkan membaca daftar nama. Kekaisaran Qing yang Agung, Kekaisaran peringkat menengah, Suro. Setelah mendengar hal ini, sosok wanita yang mungil dan cantik segera terbang ke arena dan mendarat di samping Lindong. Dia kemudian menjulurkan lidahnya dengan bermain-main dan wajahnya benar-benar sangat menggemaskan. Namun setelah Lindong memberikan tatapan lembut pada Suro, dengan cepat Suro segera menutup mulutnya yang mungil. Di sisi lain, mata cantik dari wanita parubaya yang berasal dari istana kemurnian tertinggi 9 surga tiba-tiba saja menjadi sangat cerah, yang kemudian dia bergumam. Wanita muda ini, saat dia menatap Suro, seolah-olah dia telah menemukan sesuatu. Pak tua yang duduk di samping wanita dari istana kemurnian tertinggi 9 surga, dia kemudian berkata, di dalam tubuh bocah itu sebenarnya telah mengandung emblem roh, benar-benar benih yang sangat menjanjikan. Mendengar kata-kata yang diucapkan oleh Pak tua yang ada di sampingnya, wanita parubaya itu pun berkata, "Hei, wanita muda ini tidak berspesialisasi dalam kekuatan mental. Sekte surgawimu tidak ada hubungannya dengan dia. Dan istana kemurnian tertinggi 9 surga milikku adalah tempat yang paling cocok untuknya." Mendengar kata-kata ini, Pak tua yang berada di samping wanita parubaya hanya bisa tersenyum, karena dia sendiri sebenarnya tidak memiliki niat untuk bersaing demi mendapatkan Suro. Bagaimanapun juga, Suro memang tidak mahir dalam penguasaan energi mental, dan hal itu memang tidak cocok dengan sekte surgawi yang berfokus pada kekuatan dari energi mental. Saat Pak tua Liu Tong terus mengumumkan nama, semakin banyak praktisi yang tubuhnya pada saat ini memancarkan gelombang energi yang sangat kuat segera terbang ke arena, dan aura di tempat itu sendiri menyebabkan peningkatan suhu di dalam arena. Pak tua Liu Tong yang ada di udara tiba-tiba saja mengernyitkan alisnya saat dia menatap gunungan bercahaya sebelum dia pada akhirnya mengumumkan nama yang terakhir, Kekaisaran Yan Besar, Kerajaan peringkat rendah, Lin Lang Tian. Ketika kata-kata ini keluar dari mulut Pak tua Liu Tong, kegemparan pun pecah, dan banyak orang wajah mereka penuh dengan keheranan, karena pada saat ini Kekaisaran Yan Besar sebenarnya telah menghasilkan banyak orang yang memperoleh peringkat emas nirwana. Pada akhirnya orang-orang pun mengatakan Kekaisaran Yan Besar mereka hanyalah kerajaan peringkat rendah. Tapi saat ini ada 4 orang yang telah berhasil mencapai peringkat emas nirwana. Bahkan hal itu tidak pernah bisa dicapai oleh kerajaan super. Apa sebenarnya yang dilakukan oleh Kekaisaran Yan Besar ini sehingga mereka mendapatkan keberuntungan yang sangat luar biasa? Di tengah keributan, alis dari mata Lindong sendiri segera dirajut. Tatapan matanya sudah menajam ketika Lindong melihat pada seorang pria tampan yang menggunakan baju berwarna hijau yang pada saat ini segera berjalan menuju arena. Dan wajah itu memang sangat dikenal oleh Lindong, karena itu adalah Lilang Tian. Ketika Lindong menatap tajam ke arah Lilang Tian, di sisi lain Lilang Tian sendiri juga menatap tajam ke arah Lindong sambil memberikan senyum yang sangat mengerikan di wajahnya. Mereka berdua memang berasal dari klan yang sama, namun mereka tidak dianggap sebagai saudara. Sebaliknya mereka adalah musuh bebuyutan. Keduanya tahu bahwa permusuhan di antara mereka memang tidak dapat didamaikan. Lindong yang mengetahui sifat asli dari Lilang Tian. Jika sampai Lilang Tian berhasil masuk ke dalam sekte super, maka dia akan menjadi ancaman terbesar bagi keluarga Lindong yang berada di Kekaisaran Yan Besar. Demi keluarganya bisa hidup dengan damai, maka Lindong harus menyingkirkan Lilang Tian hari ini juga. Sambil mengepalkan tinjunya, Lindong pun memancarkan niat membunuh yang sangat mengerikan yang pada saat ini telah keluar dari matanya ketika dia melihat pada Lilang Tian. Karena hari ini juga Lindong tidak akan pernah membiarkan Lilang Tian
berhasil memasuki sektor super. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah di final perang 100 Kaisaran kali ini pada akhirnya Lidong akan melawan Lilang Tian demi menyelesaikan dendam di antara mereka berdua? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol, so.